Hanya di jalanmu mendengar hanya suaramu. Selamat malam, salam sejahtera di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Kembali kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan pada malam hari ini. Namun baiklah kita berdoa. Bapa kami di dalam surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur oleh pertolongan-Mu kami boleh melewati hari ini. Kami dimampukan untuk melakukan setiap tugas dan tanggung jawab kami yang ada. Terima kasih ya Tuhan, saat ini kembali kami akan merenungkan kebenaran firman-Mu. Berbicaralah bagi kami, urapi dan jamalah hati ini untuk menjadi tempat yang baik bagi firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, ayat perenungan kita pada malam hari ini menjadi perhatian kita kepada firman Tuhan, diambil dari Amsal 16 ayat yang ke-20. Amsal 16 ayat yang ke-20 berkata demikian, siapa memperhatikan firman akan mendapat kebaikan, dan berbahagialah orang yang percaya kepada Tuhan. Ayat perenungan ini yang saya ambil dari bagian A saja. Kenapa saya rindu untuk kita merenungkan tentang hal ini? Sebab di dalam terjemahan lain dikatakan juga dari Amsal 16 ini ayat yang ke-20 dikatakan demikian. Barang siapa yang memperhatikan firman, itu dengan akal budinya, ia akan mendapat kebajikan kelak. Ya, dari terjemahan ini saya menelusuri yang dikatakan Amsal 13 ayat 13 perbandingannya. Ya, Amsal 13 ayat 13 katakan siapa meremehkan firman akan menanggung akibatnya. Ya, selanjutnya memang ada bagian B juga dituliskan, tetapi siapa taat kepada perintah akan menerima balasan. Nah, saya menggarisbawahi dari kata-kata siapa memperhatikan firman. Ya. Penting bagi anak-anak Tuhan, bagi orang percaya pada hari-hari ini. Yang dikatakan kita adalah umat yang telah ditebus. Ya, telah dibeli oleh darah Kristus yang mahal. Kita perlu bersama-sama memberi perhatian khusus kepada firman-firman Tuhan. Supaya kita boleh menikmati kebaikan-kebaikan Tuhan. Dengan lebih memahami maksud-maksud Tuhan dalam kehidupan kita. Di sini dikatakan siapa memperhatikan firman akan mendapat kebaikan. Ya, tadi saya baca dalam terjemahan lain dikatakan siapa yang memperhatikan firman itu dengan akal budinya. Akal budi ini berbicara tentang pikiran ya. Pikiran kita yang diselaraskan dengan pikiran Tuhan. Jadi cara pandang kita, bagaimana kita memandang kepada masalah, persoalan yang kita hadapi hari lepas hari dengan cara pandang Tuhan. Sebab kita bisa melewati hari-hari kita bukan karena kekuatan kita sendiri. Kita boleh melewati kesulitan lepas kesulitan. Itu semua karena kita berpikir seperti apa yang Tuhan pikirkan. Memang berbeda dari apa yang Tuhan pikirkan dengan yang kita pikirkan.
Tidak semudah yang kita katakan. Namun kalau kita mau berpikir seperti yang Tuhan pikirkan, kita akan mendapat kebaikan lepas kebaikan dari Tuhan. Selalu ada jalan keluar di dalam Tuhan. Di dalam kita melewati kesulitan lepas kesulitan. Jadi catatan saya di sini saya katakan pentingnya bagi anak-anak Tuhan, pentingnya bagi kita sebagai milik kepunyaan Tuhan untuk memperhatikan firman-Nya. Semakin banyak waktu kita habiskan memberi perhatian kepada firman, semakin kita dapat melihat kebaikan Tuhan. Semakin kita banyak merenungkan firman Tuhan, semakin kita melihat begitu banyak kebaikan-kebaikan Tuhan. Dan semakin kita melihat kebaikannya, semakin kita percaya kepada Tuhan. Semakin kita percaya kepada Tuhan, kita semakin diberkati oleh Tuhan. Sebab itu bagian B dari Amsal 16 ayat 20 ini dikatakan, ya, dan berbahagialah orang yang percaya kepada Tuhan. Jadi ada kebahagiaan. Ya, semakin kita memberikan perhatian kita kepada firman, kita merenungkan, kita mendapat kebaikan, kita mengalami kebaikan, kita makin percaya kepada Tuhan kita, Tuhan yang benar, yang tidak pernah salah dengan setiap perbuatannya. Dan semakin kita menerima berkat-berkat Tuhan. Berkat-berkat Tuhan bukan hanya secara jasmani, terlebih dalam perkara-perkara rohani yang kita butuhkan untuk menghadap Tuhan pada masa yang akan datang. Nah ini adalah reaksi-reaksi yang terus berkesinambungan dari pengalaman kita memperhatikan firman, kita akan melihat kebaikan Tuhan. Kita melihat kebaikan Tuhan, kita makin percaya kepada Tuhan. Ketika kita makin percaya kepada Tuhan, kita sanggup percaya kepada Tuhan, semakin kita diberkati oleh Tuhan. Inilah reaksi yang berantai dari kebaikan lepas kebaikan yang kita alami waktu lepas waktu. Sampai pada malam hari ini, kita ada sebagaimana kita ada, itu semua karena Tuhan. Ya, kalau kita baca di dalam ayat-ayat lain firman Tuhan katakan Mazmur 23 ayat yang terakhir, ayat yang ke-6. Di sana dituliskan, kebajikan dan kemurahan Tuhan belaka yang akan mengikuti aku seumur hidupku. Mazmur 23 ayat yang ke-6 ya. Jadi berbicara tentang kebajikan dan kemurahan Tuhan. Kebajikan Tuhan itu berbicara tentang kebaikan Tuhan. Kebaikan dan kemurahan Tuhan belaka yang akan mengikuti aku seumur hidupku. Ini ada satu janji Tuhan. Dan aku akan diam di dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Mari kita beri waktu untuk memperhatikan firman Tuhan. Mari kita beri kesempatan untuk firman Tuhan mengelola kehidupan kita, mengelola hati kita, untuk kita siap ya menerima kebaikan lepas kebaikan Tuhan. Puji Tuhan, saya tidak perpanjang firman Tuhan karena hanya ayat ini yang saya dapat. Ya, Amsal 16 ayat yang ke-20. Siapa memperhatikan firman akan mendapat kebaikan. Dan berbahagialah orang yang percaya kepada Tuhan. Percaya kepada Tuhan itu berbicara banyak hal, tapi saya tidak bahas tentang itu. Orang yang percaya kepada Tuhan itu mengandalkan Tuhan, sungguh-sungguh berharap kepada Tuhan, tidak ragu-ragu dengan Tuhan. Ya. Jadi malam hari ini kita garis bawahi, mari beri waktu untuk merenungkan firman Tuhan, untuk memperhatikan firman Tuhan. Karena ini adalah waktu-waktu yang jahat, tetapi kita percaya Tuhan beri kesempatan kepada kita untuk memperhatikan setiap firman Tuhan
yang akan mendatangkan kebaikan lepas kebaikan bagi kita. Sampai kita boleh berjumpa dengan Yesus kekasih jiwa kita. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk firman yang meneguhkan kami untuk kami lebih giat lagi memperhatikan firman-Mu yang selalu datang menuntun kami, membawa kami kepada jalan kemenangan-Mu. Ajar kami Tuhan untuk mengutamakan, merenungkan kebenaran-kebenaran firman ketika kami menghadapi begitu banyak hal yang tidak dapat kami pikirkan dengan akal kami. Tetapi kami memberikan diri kami Tuhan untuk terus diisi dengan kebenaran firman-Mu. Sehingga firman-Mu ini yang membawa kami kepada kebaikan-kebaikan-Mu. Untuk kami terus melakukan apa yang baik sebagaimana Engkau kehendaki di dalam hidup ini. Kami rindu untuk lebih mengenal Tuhan, untuk lebih mempercayai-Mu ya Tuhan. Untuk diberkati oleh-Mu Tuhan. Terima kasih atas berkat-berkat-Mu yang telah kami terima pada hari ini. Terima kasih Tuhan. Untuk sepanjang hari ini kami boleh mengalami Engkau di dalam hidup kami. Dan kami percaya ketika kami beristirahat, ketika kami tidur pada malam hari ini, Tuhan akan memberkati istirahat kami dengan kebenaran-kebenaran firman-Mu yang akan menguatkan kami kembali. Bangun di pagi hari untuk mengucap syukur, untuk mengagungkan Engkau, meninggikan Engkau. Karena Engkau layak terima pujian dan hormat, kemuliaan sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Gerejaku adalah rumahku.